jagain dong. Hai, saya Mata Suherman, masih dalam video road trip Jakarta-Bali. Jadi kalau kemarin saya ada sharing tips untuk memotret foto keluarga atau foto anak-anak. Nah, di video kali ini saya akan sharing tips untuk memotret foto landscape. Nah, Bali ini sebenarnya salah satu destinasi yang paling favorit banget buat semua turis dan juga fotografer. Kenapa? Karena fotografer terutama landscape pasti mereka tahu banget nih kalau di Bali kita bisa dapat foto pantai, foto gunung, foto sawah, bahkan juga foto air terjun. Jadi semuanya tuh melimpah ada di Bali. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menghasilkan foto yang lebih maksimal? Tips-tips apa aja nih? Kalau kemarin-kemarin saya udah banyak banget sharing tips mengenai foto landscape, tentang gearnya, lensa gitu ya, kemudian tripod, filter. Nah, yang kali ini saya akan sharing rahasia dari para landscaper. Jagung dulu deh, itu kebun jagung. Nah, kalau teman-teman yang sebelumnya mungkin belum tahu tentang sharing tips di landscape fotografi, teman-teman bisa cek di link di bawah ini, karena sebelumnya saya ada bahas beberapa kali mengenai pemotretan untuk foto-foto landscape. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu musim terbaik untuk kita memotret. Nah, tentang musim terbaik ini pasti teman-teman tahu dong ya, Indonesia punya dua musim, musim panas dan musim hujan. Nah, kita harus tahu nih, jadi kira-kira di tempat tertentu yang kita ingin tuju ini akan lebih baik pada saat musim hujan kah atau musim panas? Nah, itu paling simpel ya, karena kalau kita memotret di musim hujan, otomatis genangan air itu akan lebih banyak. Kemudian juga lumut yang tumbuh itu akan lebih banyak, berbeda dengan di musim panas. Nah, tapi ada beberapa lokasi yang memang akan lebih baik untuk diakses pada saat musim panas. Nah, jadi teman-teman harus tahu banget, harus survei satu lokasi ini akan lebih baik difoto pada saat musim panas atau musim hujan. Dan juga kalau teman-teman mungkin melakukan trip di luar negeri, di mana mereka memiliki 4 musim, teman-teman juga harus tahu di musim mana yang terbaik untuk dilakukan pemotretan. Yang kedua yang teman-teman harus tahu adalah mengenai pasang surut pantai. Jadi kalau teman-teman motret di pantai nih udah harus tahu banget kapan high tide atau low tide, pasang dan surut. Jadi ini kenapa menjadi penting, ada beberapa batu-batuan ya yang ada di pantai, itu kadang-kadang muncul pada saat mereka surut. Tapi ketika mereka pasang, batu-batuan ini tertutup oleh air. Sehingga kalau teman-teman ingin mencari batu tersebut, kok hilang? Ya karena mereka tertutup oleh air itu sendiri. Ada kalanya juga beberapa spot itu akan menarik kalau misalkan airnya tinggi. Jadi misalkan ada satu pohon ini bagus banget tampilkan kayak gitu ya. Tapi ketika dia surut, bawahnya itu hanya seperti tanah-tanah aja atau pasir. Jadi nggak ada reflectionnya. Jadi kita harus tunggu pada saat air ini tinggi. Nah, ini teman-teman penting banget buat tahu supaya foto kita bisa tampil lebih maksimal. Kemudian yang ketiga yang teman-teman harus tahu adalah jenis-jenis awan. Jenis-jenis awan dan ketinggiannya, karena awan ini punya macam-macam. Kalau teman-teman dulu belajar geografi ini di sekolah, pasti tahu ada jenis-jenis awan tertentu yang dalam ketinggian tertentu yang berbeda-beda. Nah, ini penting banget buat diketahui supaya teman-teman pada saat melakukan foto slow speed, nah teman-teman bisa memanfaatkan awan-awan tertentu supaya hasilnya lebih maksimal.
Nah, saya akan coba share dan akan saya bahas sedikit ya mengenai tinggi awan ini. Jadi kategori awan ini ada 3 macam. Awan pertama adalah awan yang tinggi, yang kedua adalah awan sedang, yang ketiga adalah awan yang rendah. Nah, awan yang tinggi visualnya seperti ini. Ini ada beberapa yang disebut sebagai awan cirrus. Kemudian ada juga awan cirrostratus. Itu kira-kira di dalam ketinggian 6.000 meter. Kemudian awan berikutnya adalah awan di antara 6.000 meter dan 2.000 meter adalah awan altostratus atau altocumulus. Dan kemudian awan yang di bawah 2.000 meter ini adalah awan stratus, stratocumulus, dan nimbostratus. Nah, ini teman-teman bisa pelajari ya kalau teman-teman ingin browsing lagi, penasaran apa sih ini awan-awan kayak ini. Nah, teman-teman bisa cek di Google karena di sana banyak banget informasi tentang awan-awan ini. Nah, saya kadang-kadang dapat pertanyaan nih, misalkan ada foto yang saya slow speed. Kenapa ya? Kenapa fotonya itu yang bagian depan awannya itu bergerak, tapi yang belakang kok kayaknya nggak bergerak? Apakah itu di DI ya? Bohongan ya, di edit ya, atau apa? Nah, itu saya kadang-kadang suka dapat pertanyaan kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih, awan yang bergerak yang terkena slow speed itu awan di ketinggian berapa. Kemudian yang di belakang itu bentuknya seperti apa, itu awan di ketinggian berapa. Jadi dalam sebuah foto itu nggak semua awan itu bergerak sama. Jadi kalau teman-teman ngelihat satu buah foto, misalkan semua dari ujung depan sampai belakang itu blur, itu semuanya ada movementnya, nah kemungkinan itu di DI atau dibuat di Photoshop dengan menggunakan motion blur. Nah, jadi teman-teman harus tahu nih ini fotonya di DI atau enggak. Jadi harus dipelajari mengenai jenis-jenis awan. Nah, kemudian yang keempat adalah mengenai kabut. Jadi kadang-kalanya teman-teman ini suka banget pergi ke gunung gitu ya, pegunungan, dimana kita mencari kabut yang tebal, terus kemudian momen terbaik ketika matahari keluar sehingga banyak ray of light yang muncul gitu ya. Nah, itu kita harus tahu persis momen yang paling pas itu di bulan apa. Ada kalanya kita berkenalan dengan guide lokal atau teman-teman yang memang berdomisili di sana, sehingga kita bisa dapat bocoran kira-kira di bulan ini atau di minggu kesini, ini adalah momen terbaik untuk memotret. Kemudian yang kelima adalah kita harus tahu golden moment. Jadi banyak banget fotografer landscape pemula ya. Bukannya salah sih sebenarnya, tapi mungkin fotonya jadi kesannya biasa aja karena bukan di golden momentnya. Jadi golden moment ini biasanya di sekitar sunrise atau sunset, di mana langit itu mengeluarkan warna yang banyak banget. Jadi mereka banyak, kalau sunrise ya biasanya sunset gitu, itu banyak banget warna-warna yang muncul. Jadi warna orange, warna merah, warna pink. Kadang-kadang itu muncul di saat pagi hari atau sore hari. Nah, ini biasanya terjadinya sebentar banget. Jadi paling mungkin cuma sekitar 10-15 menit gitu. Itu juga udah cukup lama. Ada kalanya cuma 5 menit mereka muncul, habis itu hilang lagi. Jadi ini teman-teman harus tahu banget nih golden moment ini, dan biasanya harus ditunggu. Jadi kita harus sabar, datang lebih pagi di satu tempat, kita tunggu golden momentnya itu terjadi. Nah, yang terakhir adalah buat teman-teman yang suka banget motret Milky Way. Nah, Milky Way ini menjadi satu daya tarik tersendiri sih dalam foto landscape ya. Ini biasanya didapat di malam hari, dan biasanya tergantung bulannya. Bulannya kita harus tahu persis kita ini di bulan berapa dan kita ini ada di negara mana. Karena biasanya itu setiap bulannya berbeda. Jadi karena Milky Way ini kan berputar ya, Bima Sakti ini berputar. Jadi ada kalanya dia muncul bisa jam 4 pagi, jam 5 pagi, atau ada kalanya dia bisa muncul cepat jam 9 malam atau jam 10 malam gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu persis nih, kira-kira di bulan apa Milky Way ini akan muncul. Nah, ini juga ada kaitannya dengan bulan, jadi bulan purnama atau apa. Nah, bulan-bulan ini mereka ini kan kalau ada orang ada suka bilang ya, kalau ada bulan purnama biasanya nggak ada Milky Way. Nah, sebenarnya nggak juga. Bulan purnama Milky Way tetap ada,
Cuma karena bulan ini kan memiliki cahaya yang muncul, jadi dia ada terkena polusi cahaya dari si bulan ini, sehingga Milky Way itu cenderung agak lebih sulit untuk dilihat kalau ada bulan purnama. Tapi kalau teman-teman mungkin install aplikasi untuk melihat di mana Milky Way itu, nah teman-teman pasti tahu di mana mereka berada. Jadi teman-teman coba diinstal beberapa software yang nanti mungkin saya akan coba sharing di bawah ya. Software-software yang bisa diinstal untuk membantu foto-foto landscape kita. Nah, demikian sharing rahasia saya, rahasia fotografer landscape. Jadi buat teman-teman, ini nggak rahasia sih buat teman-teman, silahkan di-share sebanyak mungkin. Mudah-mudahan bisa membantu semua teman-teman yang baru belajar landscape fotografi supaya hasil fotonya lebih maksimal. Jadi silahkan ditulis di bawah, kira-kira sharing tips berikutnya apa ya yang teman-teman ingin tahu dari saya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan thank you for watching. Bye.